moments later. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang keterangan Nabi sebagai pendidik dalam mata kuliah profesionalisme dan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Menjadi seorang pendidik itu bukan soal mentransfer ilmu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi contoh yang nyata. Nabi Muhammad SAW adalah sosok guru terbaik yang perilakunya bisa langsung ditiru. Nah, di sini ada 4 poin dalam materi ini. Yuk kita bahas 4 poin ini. Yang pertama ada definisi keteladanan Nabi dalam PAI adalah metode mendidik dengan cara memberikan contoh nyata atau bisa disebut role model yang bersumber dari seluruh sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah uswatun hasanah yang artinya suri teladan yang baik. Konsep ini bukan sekedar teori kelas, melainkan sebuah strategi pendidikan yang sangat kuat. Sederhananya, ini adalah metode mendidik di mana guru tidak hanya menyuruh atau memberikan teori, melainkan menjadi contoh hidup bagi murid-muridnya. Nabi mendidik lewat tindakan nyata sehari-hari, sehingga apa yang beliau katakan selalu selaras dengan apa yang beliau lakukan. Keteladanan Nabi dalam PAI juga adalah seni mendidik melalui perilaku. Ini adalah fondasi utama di mana seorang guru memposisikan dirinya sebagai cermin kebaikan bagi murid-muridnya dengan meniru ahlak Rasulullah SAW. Kedua, ada sifat-sifat Nabi sebagai pendidik. Nabi memiliki 4 sifat utama yang wajib ditiru oleh setiap pendidik. 4 sifat Nabi yang mulia. Assalamualaikum teman baikku. Apa ya yang membuat Nabi terlihat istimewa? Nabi terlihat istimewa karena mereka memiliki sifat yang harus kita teladani. Apa saja ya? Ayo hafalkan dan teladani. Ada 4 sifat Nabi yang harus kita teladani. Yang pertama, sidik, berkata jujur. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir, fatonah, cerdas. Itulah 4 sifat Nabi. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama yaitu ada sidik, yang artinya jujur. Guru harus berkata benar dan jujur, baik dalam menyampaikan materi maupun dalam bersikap. Tidak ada kebohongan akademis atau moral. Nah, yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Guru punya tanggung jawab besar untuk menjaga, mendidik anak. Nah, menjadi amanah berarti tulus mengajar dan tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga ada tabligh, yang artinya komunikatif. Nabi selalu menyampaikan kebenaran dengan jelas, tidak ada yang disembunyikan, dan bahasanya mudah dipahami oleh siapa saja. Yang keempat ada fatonah, yang artinya cerdas. Guru harus cerdas dan mempunyai wawasan luas, bukan hanya pintar teorinya, tapi juga bijak dalam memahami kondisi psikologis murid yang berbeda-beda. Yang ketiga ada metode pendidikan Nabi Muhammad SAW merupakan cara yang digunakan Rasulullah dalam mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat.
Metode ini efektif karena disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama ada metode keteladanan. Nabi mengajarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku dan tindakan nyata. Beliau menjadi contoh dalam kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan akhlak mulia. Contoh, Nabi selalu berkata jujur sehingga para sahabat mencontoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada metode ceramah atau nasihat. Nabi menyampaikan ajaran Islam melalui nasihat yang lembut, jelas, dan mudah dipahami. Contohnya, Nabi memberikan nasihat tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Nabi sering menggunakan pertanyaan untuk merangsang pemikiran sahabat dan memastikan mereka memahami materi yang diajarkan. Contohnya, Nabi bertanya kepada para sahabat tentang siapa orang yang bangkrut, kemudian menjelaskan makna sebenarnya menurut Islam. Yang keempat, ada metode diskusi dan musyawarah. Nabi melibatkan para sahabat dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu masalah. Contohnya, musyawarah sebelum terjadinya perang Uhud mengenai strategi yang akan digunakan. Yang kelima, ada metode kisah atau cerita. Nabi menggunakan cerita tentang nabi-nabi terdahulu dan umat sebelumnya sebagai sarana pendidikan dan pengambilan hikmah. Contohnya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang mengajarkan kesabaran dan keteguhan iman. Dan selanjutnya ada metode pembiasaan. Nabi mendidik para sahabat dengan membiasakan mereka melakukan amal soleh secara terus-menerus. Contohnya, membiasakan sholat berjamaah, bersedekah, dan mengucapkan salam. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah metode praktik langsung. Nabi tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memperagakan cara melakukan suatu ibadah. Contohnya, Nabi memperagakan tata cara sholat dan wudhu, kemudian meminta sahabat menirukannya. Jadi, kesimpulannya metode pendidikan Nabi Muhammad yaitu menekankan keteladanan, nasihat, tanya jawab, musyawarah, kisah pembiasaan, dan praktik langsung. Nah, metode-metode tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan akhlak yang baik bagi peserta didik. Poin yang terakhir yaitu relevansi guru PAI di era modern. Yang pertama, guru PAI bukan sekedar transfer ilmu. Maksudnya, kalau cuma buat tahu materi agama, murid zaman sekarang tinggal cari di Google atau tanya AI. Nah, tugas guru di sini mengubah teori jadi kebiasaan. Guru PAI bertugas mengajarkan bagaimana cara menjadi orang jujur, penolong, dan punya sopan santun atau akhlak mulia di kehidupan nyata. Jadi, fokusnya adalah bikin murid jadi orang baik, bukan cuma dapat nilai 100 di kertas ujian. Nah, yang kedua, memenuhi kebutuhan keteladanan di era digital. Maksudnya, anak-anak zaman sekarang, Gen Z dan Gen Alpha setiap hari melihat banyak influencer atau selebgram di HP mereka. Sayangnya, tidak semua tontonan itu memberikan contoh yang baik. Mereka sedang bingung mencari siapa sosok yang layak ditiru. Nah, tugas guru di sini adalah harus hadir sebagai idola nyata di sekolah. Sebelum menyuruh murid sholat tepat waktu atau berkata sopan, gurunya harus melakukan itu duluan. Murid butuh melihat langsung sosok yang mencerminkan kebaikan Islam. Nah, yang terakhir ada pendekatan humanis dan kasih sayang. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajar dengan cara memaki, mempermalukan, apalagi memukul muridnya. Nah, tugas guru di sini adalah harus bisa merangkul. Kalau ada murid yang bandel, malas, atau nilainya turun, guru tidak langsung menghukum secara membabi buta. Pendidik juga meniru Nabi akan mendekati murid tersebut, mengajak, mengobrol dari hati ke hati, dan mencari tahu apa masalahnya dengan penuh kelembutan.